Kita akan meneruskan pembelajaran kita di minggu yang keempat ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa supaya apa yang kita sama-sama pelajari hari ini dapat menjadi sesuatu yang menolong kita untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan melihat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, satu bagian firman Tuhan yang minggu lalu juga kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi setiap kita. Duduknya mungkin agak ke depan, enggak apa-apa Stephen. Biar lebih dekat ke sini ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, di dalam English Standard Version itu dikatakan begini. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Atau jangan mempergunakan kemerdekaan kita untuk melayani kedagingan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua keinginan yang ada di dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita itu ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Keinginan daging berbicara semua keinginan dosa yang melekat dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang sudah menjadi natur kita, gitu ya. Dan keinginan roh itu berbicara tentang sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang ingin Allah lihat dalam kehidupan kita. Nah, kemerdekaan seringkali kita lihat kemerdekaan disalahartikan sebagai satu kesempatan untuk hidup tanpa aturan, hidup tanpa nggak mau diatur pokoknya. Aku udah merdeka, ya suka-suka aku gitu ya. Ketika kita memberikan kesempatan kepada kedagingan kita untuk berkuasa atas tubuh kita, sebenarnya kita tidak sedang menghargai atau tidak benar-benar sedang hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemerdekaan bukan alasan untuk kita hidup tanpa aturan, justru kemerdekaan adalah alasan untuk kita menata kehidupan menjadi lebih bernilai. Kalau kita melihat kalimat ini ya, kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk atau alasan untuk hidup tanpa aturan, tapi kemerdekaan adalah alasan untuk menata kehidupan yang lebih bernilai. Kalimat ini relate dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, satu bangsa yang sudah merdeka, ketika mereka tidak menghargai kemerdekaan yang sudah diraih oleh pendahulu-pendahulunya, maka nilai dari bangsa itu nggak akan berubah. Tapi ketika kita melihat ada bangsa-bangsa yang, kenapa ada negara-negara yang kuat? Karena mereka sangat menghargai, mereka betul-betul sangat melihat bahwa, wow, kita udah merdeka nih, tidak dijajah lagi. Yang mereka lakukan adalah bagaimana membangun kehidupan mereka menjadi lebih bernilai, bagaimana mereka berusaha supaya kehidupan berbangsa, bernegara, sebagai masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali ada banyak orang melihat, wah aku udah merdeka, aku sudah tidak hidup di bawah hukuman dosa lagi, tapi tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang menjadi dorongan untuk melakukan yang lebih baik, untuk melakukan sesuatu untuk menambah nilai di dalam kehidupannya. Kita harus ingat bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya bukanlah kemerdekaan yang tidak bernilai atau kemerdekaan yang murahan. Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan melalui korban Kristus di kayu salib, sehingga hari ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Tanpa Kristus mati bagi kita di kayu salib, hari ini kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Hari ini pujian yang kita naik tadi, oleh kuasa darah-Mu saat ku masuk ke hadirat-Mu bawa persembahan, kita menaikkan syukur kita tanpa darah Kristus tercurah bagi kita. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka semua yang kita perbuat hari ini, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita, itu tidak akan bernilai apa-apa. Karena kita tidak memiliki kelayakan untuk datang ke hadapan Allah. Tapi karena Kristus sudah mati bagi kita, hari ini, kita bisa datang kepada Allah dengan penuh keberanian. Karena kita sudah merdeka dari semua dosa kita, Allah melihat kita sebagai orang yang dibenarkan. Dan hari ini mungkin kadang kala waktu saya merenungkan, mempersiapkan ini,
Kadang-kadang gini, kita bingung dengan makna kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan di dalam Kristus itu? Merdeka, tapi nggak merdeka. Ada orang yang merasa, aku ini merdeka dalam Kristus, tapi kok seperti nggak merdeka gitu ya. Masih banyak tuntutan dan banyak sekali hal-hal yang sepertinya mengikat kita. Kita sepertinya hanya berubah dari yang dulu mengikuti dosa, sekarang kayak kita itu dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah benar kita dituntut? Apakah benar kita tidak merdeka? Apakah kemerdekaan di dalam Tuhan merupakan bentuk perbudakan yang baru? Nah, itu satu hal yang perlu kita renungi. Karena kenapa? Kalau tidak, kita akan menjadikan semua ibadah kita itu menjadi sesuatu beban buat kita, bukan menjadi cinta kita akan Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama hari ini dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca bagi setiap kita. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, di sana beberapa kali Rasul Paulus memberikan satu penekanan kepada dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh. Nah, ini adalah kata kunci kita pada hari ini. Keluargaku semuanya, yang pertama kita akan melihat di situ bahwa keinginan daging atau dosa dan keinginan kebenaran atau roh. Ayat 17 tadi bilang begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebentar. Ya, setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan dosa adalah keinginan untuk hidup tanpa aturan, tanpa batasan, dan self-center. Kayaknya nggak pakai mikrofon juga kedengeran ya. Oh iya, tapi yang live nanti nggak bisa ya. Ini kayaknya perlu dikecilin dikit. Yang ini. Cek, 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 cek. Kecilin aja dikit. Oke, ya. Ya, keinginan daging adalah keinginan dosa atau keinginan untuk hidup tanpa aturan, hidup tanpa batasan, dan self-center. Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat jelas sekali di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Coba kita lihat semua yang ada di sini, yang ada di dalam ayat ini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bagian ini adalah semua yang ada di ayat ini, keinginan daging, semua ini berpusat pada diri sendiri. Menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari kehidupan. Orang yang belum mengenal Tuhan, itu pasti sangat erat atau berkobar-kobar ingin melakukan apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Dan sayangnya, apa yang menjadi keinginan daging itu adalah sesuatu yang otomatis ada dalam kehidupan kita. Ini adalah kecenderungan yang paling kuat di dalam kehidupan kita. Ya, suka nggak suka, setuju nggak setuju, kita itu kalau dikasih pilihan, otomatis yang pertama keluar pasti yang ada di sini. Setelah kita melewati proses, baru keinginan yang baik muncul. Tapi secara default, secara umum, hal ini yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita memiliki natur dosa di dalam hidup kita. Kita ini, keinginan kita itu lebih kuat untuk melakukan apa yang tidak berkenan daripada yang berkenan. Lebih kuat untuk menyenangkan diri kita sendiri dulu, baru memikirkan orang lain, baru memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya firman Tuhan dimulai, atau di dalam Galatia pasal 5 ini, Rasul Paulus memulai dengan menerangkan tentang keinginan daging. Karena keinginan-keinginan inilah, bagian-bagian inilah yang perlu untuk kita cermati, untuk kita hindari di dalam kehidupan kita.
Baru kemudian dia berbicara tentang keinginan kebenaran atau keinginan roh. Keinginan roh adalah keinginan yang teratur, keinginan yang bisa dikendalikan, dan yang selfless atau tidak berpusat pada diri sendiri. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita lihat ya, sepertinya ini kok semuanya berasal dari diri sendiri. Sepertinya begitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan. Sepertinya itu datang dari diri sendiri. Tapi coba kita perhatikan di sini. Keinginan daging itu sepertinya menyangkut sangat erat dengan orang lain. Kemarahan, pesta pora, gitu ya. Itu kan sepertinya melibatkan banyak orang. Ya. Sedangkan keinginan roh ini sepertinya berpusat pada diri sendiri. Kasih, sukacita itu kan dari diri sendiri. Sepertinya gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam praktek kehidupannya setiap hari, kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu adalah sesuatu yang memang lahir dari diri kita sendiri. Tapi bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, juga untuk kebaikan orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain dimulai dari kita mengasihi diri kita sendiri. Sukacita kita itu tidak ditentukan oleh sekeliling kita. Tapi ketika kita bersukacita, orang yang ada di sekeliling kita akan menikmati sukacita yang lahir dari hati kita. Damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh orang yang ada di sekeliling kita, oleh lingkungan kita. Tapi ketika kita punya damai sejahtera di dalam hati kita, maka nggak peduli orang lain marah-marah, orang lain di sekeliling kita sedang chaos, kita tetap memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera kita itu bisa mempengaruhi orang yang ada di sekeliling kita. Kita memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita meletakkan diri kita seperti Kristus meletakkan dirinya, yaitu merendahkan dirinya untuk taat melakukan apa yang Bapa mau untuk dia lakukan. Kita melihat bahwa semua yang adalah keinginan roh, itu adalah dorongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Sebenarnya di ayat yang ke-17 ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita begini, bahwa keinginan roh itu adalah satu cara hidup baru yang diberikan oleh Roh Kudus, dibisikkan oleh Roh Kudus, yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk kita lakukan. Kita perlu menyadari bahwa selama kita hidup, selama kita masih tinggal di dalam dunia, maka akan selalu terjadi dua hal yang saling bertentangan di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup. Keinginan roh dan keinginan daging itu akan terus bertentangan selama kita hidup. Tidak peduli sudah berapa lama kita kenal Tuhan, kita akan terus mengalami hal ini. Ya, makanya di ayat yang ke-17 tadi bilang, makanya seringkali kamu tidak melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kita ingin melakukan yang baik, tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Atau mungkin sebaliknya. Ketika kita, ada berapa banyak dari kita yang sudah pernah mengalami ketika kita udah berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat, tapi ketika momentumnya datang, maka yang baik yang kita lakukan. Karena dua hal ini akan saling bertentangan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dua ini akan selalu saling mempengaruhi, ingin berusaha untuk merebut perhatian kita. Mana yang lebih membuat kita tertarik, apakah melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Dan mungkin kita bingung ya, gimana sih caranya supaya kita bisa cenderung untuk melakukan apa yang baik. Ya. Kita harus mengingat bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Namun iman itu akan nyata dalam tindakan-tindakan kita. Berarti kita sebenarnya diminta untuk kita fokus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada keinginan roh. Karena kalau kita berkata kita sudah merdeka, tapi kita masih mengikuti keinginan daging, maka kemerdekaan kita merupakan sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Karena sejatinya ketika kita sudah merdeka di dalam Kristus, maka harusnya keinginan-keinginan kebenaranlah yang lebih nampak dalam kehidupan kita.
Nah, ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa cenderung mencondongkan kehidupan kita untuk melakukan keinginan roh? Apakah itu sesuatu yang mudah? Tidak. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Memang tidak mudah, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hidup kita. Dan ini yang perlu kita lihat. Semakin kita mengerti makna kemerdekaan itu, maka kita akan semakin memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan apa yang benar. Semakin kita mengerti bahwa kemerdekaan kita adalah harga yang mahal, Kristus mati bagi setiap kita supaya kita boleh mengalami kemerdekaan, maka rasa tanggung jawab itu akan keluar dari hidup kita. Rasa tanggung jawab itu akan mengalir, akan lahir dengan sendirinya. Bukan sebuah kebetulan, hari ini kita belajar tentang lead by the Spirit dan poin ini ada gitu ya. Kita semua pasti tahu ada satu pejabat di Indonesia yang namanya sangat Kristen dan ketangkap KPK karena melakukan korupsi. Saya nonton waktu live KPK presentasi ya. Presentasi tersangka-tersangka dari kasus tersebut. Dan ketika yang bersangkutan ini maju, ada satu reporter yang teriak dari belakang, "Oi, bikin malu Tuhan Yesus aja lu," gitu. Wah, itu terdengar oleh satu ruangan gitu ya, termasuk yang nonton secara live gitu. Bukan sebuah kebetulan, karena begini. Kita itu seringkali kebablasan dalam kemerdekaan kita. Kita merasa bahwa wah, kita anak raja, kita representasi dari kerajaan Allah, tapi kita tidak membangun rasa tanggung jawab dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti makna bahwa kita adalah representasi dari kerajaan Allah, kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka harusnya rasa tanggung jawab itu lahir tanpa harus dipaksa. Rasa tanggung jawab itu secara natural akan datang sendiri, dan kita bisa berpikir begini, ini kalau aku bikin satu kesalahan, kalau aku tidak melakukan apa yang sesuai dengan panggilanku dan keadaanku sekarang, sebagai orang yang sudah merdeka, maka yang akan menerima, yang akan menanggung akibatnya, itu bukan cuma diriku. Ada sekian banyak orang, dan bahkan aku mempermalukan institusi yang aku bawa sendiri. Jadi rasa tanggung jawab itu sebenarnya menjadi sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Ketika kita mengerti makna kemerdekaan, Kristus mati bagi kita, supaya kita itu bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah, dan melalui kehidupan kita, nama Allah dipermuliakan di bumi ini. Amin. Amin. Ini harusnya menjadi sesuatu yang mengingatkan kita kembali. Ya, nama boleh bagus, Allah menyertai kita sampai di tempat ini. Tapi kalau penyertaan Allah kita salah gunakan, jangan salah kalau dunia menghakimi kita. Ya, nama boleh bagus. Kita bisa bikin slogan yang bagus-bagus, tapi kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab akan kehidupan kita di dalam Kristus, itu yang sulit. Dan hari ini kita akan belajar satu poin aja yang sangat memberkati saya ketika mempersiapkan ini juga. Allah itu luar biasa, Tuhan itu sangat luar biasa, Dia memberikan kepada kita guidance sehingga kita bisa hidup di dalam kebenarannya ya. Kita diminta untuk berpihak kepada apa yang benar. Dan bagaimana kita melakukannya? Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, saya ajak kita baca bersama-sama, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi caranya cuma satu, hiduplah oleh roh. Bagaimana kita hidup oleh roh? Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang rela berdiam di dalam kita. Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah menetapkan hati kita untuk bertindak di bawah bimbingan dan pengaruh Roh Kudus, menyelaraskan diri kita dengan dorongan-dorongan yang baru di dalam diri kita, sehingga meskipun hasutan dan perlawanan dari sifat tercemar akan terus ada, kita tidak mengikuti keinginannya. Jadi memberikan diri kita dipimpin oleh roh atau hidup oleh Roh Kudus itu artinya begini, kita menjadikan diri kita ini mengikuti dorongan-dorongan dari Roh Kudus.
dan mengarahkan pikiran kita kepada apa yang Roh Kudus mau untuk kita kerjakan di dalam hati kita. Sehingga begini, memang yang namanya godaan dan dorongan dari kehidupan yang lama itu pasti ada. Tidak ada orang yang lepas dari godaan. Kita ikut doa sekian malam, kita berpuasa, itu tidak membuat kita tidak digoda oleh si jahat. Yang namanya godaan untuk korupsi, godaan untuk melakukan yang jahat, godaan untuk melakukan kecemaran, itu akan tetap datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengarahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun semuanya itu tetap ada, kita tidak mengikuti kehendak atau dorongan-dorongan dari si jahat. Sekalipun ketika kita mau melakukan yang baik, ada perlawanan dari daging kita, tapi kalau kita mengarahkan pikiran kita, pandangan kita kepada apa yang Roh Kudus dorong untuk kita lakukan, itu menjadi alasan kita, menjadi kekuatan kita untuk tidak melakukan apa yang ingin kecemaran lakukan di dalam kehidupan kita. Satu kali Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Matius pasal yang ke-26 ayat 41 bilang begini. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan kalimatnya Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ini yang penting. Dia bilang gini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus bilang begini. Roh itu penurut. Maksudnya roh itu mau melakukan yang baik. Roh itu mau melakukan apa yang benar. Roh itu mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi daging kita lemah. Nah, bagaimana dalam prosesnya? Bagaimana cara kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah? Bagaimana cara kita membuat hidup ini mau tunduk kepada kehendak Allah atau menjondongkan hati kita kepada pengaruh Roh Kudus? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nggak ada cara lain. Tuhan Yesus bilang, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak terombang-ambing oleh keinginan kedagingan kita, caranya cuma satu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga itu punya pengertian gini, waspadalah terhadap kehidupan. Waspadalah terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Waspadalah terhadap apa yang kita baca, kita nonton. Waspadalah terhadap sosial media, apa yang kita lihat, konten seperti apa yang kita lihat. Waspadalah terhadap bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Dan berdoalah. Berdoa. Berdoa itu sesuatu yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Makanya ketika, coba cek kehidupan kita gini. Waktu kita memiliki kehidupan doa yang baik, waktu kita memelihara cara doa, bukan cara doa, budaya doa yang baik. Kenapa orang kalau, salah satu ciri orang yang kuat berdoa, atau punya kehidupan doa yang baik, kecenderungan dalam hidupnya itu pasti melakukan kehendak Allah. Itu fakta. Itu fakta. Karena setiap kali kita berdoa, sebenarnya bukan kita yang ingin merubah Allah, tapi Allah yang sedang merubah kita, menyelaraskan kita dengan pribadinya. Waktu kita berdoa, ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita jelaskan dengan mulut, dengan hikmat kita. Bagaimana Allah mengubah hati kita, bagaimana Allah menolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya kita semakin serupa, supaya kita semakin mengikuti kehendaknya. Jadi doa bukanlah tempat di mana kita berusaha untuk mempengaruhi Allah dan Allah berubah dan mengikuti keinginan kita. Bukan. Doa adalah ketika kita menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Allah. Hanya itu caranya. Nah, ketika kita berdoa, Allah mengajar kita untuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai peraturan kehidupan kita dan anugerah Allah sebagai landasan kehidupan kita. Roh Kudus yang memimpin kita juga akan selalu mengingatkan kita dan menyemangati kita untuk bangkit kembali dan terus berjuang saat kita gagal. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup oleh Roh atau dipimpin oleh Roh? Ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Semakin kita membangun kehidupan doa, semakin kita mengerti bahwa firman Allah adalah
peraturan dalam hidup kita, kadang-kadang kan gini, kita itu tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tahu. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya bukan kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kita, di dalam diri kita, pengaruh dari kehidupan lama, kecemaran itu masih lebih kuat daripada kuasa atau pengaruh dari keinginan roh di dalam hati kita. Coba berdoa. Makanya setiap kali, ya, saya juga baru mengerti ini. Kenapa setiap kali orang itu sering ngomong, banyak berdoa ya. Sering-sering berdoa ya. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, itu sesuatu yang kita nggak pikirkan, nggak kita lihat, itu terjadi. Di dalam diri kita. Makanya kalau ada orang yang rajin berdoa, kelihatannya rajin berdoa, tapi tidak mengalami perubahan di dalam perilakunya, itu sulit untuk dipercaya. Kita lihat lagi, apa yang harusnya yang keluar output dari kehidupan yang berdoa, keinginan roh itu lebih kuat daripada keinginan daging. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah adanya kepastian bagi kita untuk terus datang dan diubahkan di dalam anugerahnya. Nah, tadi saya buka dengan memberikan kita satu pertanyaan yang mungkin sekarang ini sering kali ditanyakan oleh banyak orang ya, atau menjadi pertanyaan banyak orang. Yaitu bahwa apa sih kemerdekaan di dalam Kristus? Kalau kita udah merdeka, kenapa sepertinya kemerdekaan dalam Kristus itu seperti satu tuntutan bagi kita untuk terus melakukan apa yang baik? Kenapa sih kemerdekaan itu seperti bukan merdeka di dalam Kristus? Nah, ini saya mau kasih tahu kita, kemerdekaan di dalam Kristus itu bukanlah satu alasan atau satu kesempatan untuk kita hidup tanpa aturan. Kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kehidupan tanpa aturan. Kemerdekaan dalam Kristus adalah satu keadaan di mana kita memiliki jaminan, di mana kita memiliki satu kepastian bahwa ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita gagal di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita punya satu kepastian bahwa Allah berkenan bagi kita dan Allah mau supaya kita mengulang kembali. Itu kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita bisa datang tanpa rasa tertuduh. Kenapa? Karena Allah melihat kita sebagai orang yang dibenarkan. Makanya selalu kita dengar kalimat ini. Tuhan itu adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena kita sudah merdeka di dalam Dia. Kita boleh terus mengulang. Dan dari setiap pengulangan itu Allah selalu mengajar kita untuk kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau kita mau jujur, kita sudah berapa kali melakukan kesalahan dan Tuhan masih terus kasih kesempatan. Kita sudah berapa kali melakukan kesalahan yang sama bahkan, tapi Tuhan terus kasih kita kesempatan. Coba bayangkan kalau kita bukan orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita nggak akan punya satu keberanian untuk datang kepadanya. Seringkali yang menjadi misunderstanding kita adalah begini. Kita melihat kemerdekaan itu sebagai setengah-setengah. Setengah usaha kita dan setengah lagi adalah pemberian Allah. Sehingga waktu kita jatuh, setan berhasil membuat kita tidak datang kepada Allah dengan keberanian. Setan membuat kita datang kepada Allah dengan rasa tertuduh dan rasa terbuang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita bisa datang kepada Allah dengan penuh keberanian. Karena Kristus sudah menjadi penebus kita. Dia menjadi jalan masuk bagi kita. Sehingga kapanpun, dalam keadaan apapun, kita dapat datang kepada Allah sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Hari ini mungkin kita bertanya, gimana caranya supaya aku bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadikan firman Allah sebagai peraturan dalam hidup kita.
bukan hanya sebagai bacaan harian kita. Dan jadikan anugerah Allah sebagai landasan kehidupan kita. Landasan kehidupan kita artinya firman Allah yang menjadi peraturan dalam hidup kita, dan anugerah Allah yang menjadi landasan hidup kita artinya anugerah Allah lah yang memampukan kita untuk selalu bangkit dan selalu melihat Kristus sebagai penolong yang setia bagi kita. Biarlah kita mengambil putusan siang hari ini, sore hari ini, untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan hidup kita dipimpin lagi oleh keinginan-keinginan yang bukan datang dari Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini.